Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, shalom semua yang mengikuti dalam saat teduh pemberitaan pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama bersatu hati. Kita akan ada dalam hadirat Tuhan. Pastikan bahwa saudara dan saya akan dijamah oleh Tuhan. Dan saya sangat percaya hari ini Tuhan sudah siapkan bagi kita satu berkat yang luar biasa. Ayo kita mau berdoa bersama saudara. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Pagi hari ini kami akan menyembah Engkau, memuji Engkau. Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Biarlah kerinduan setiap hati kami untuk terus dekat kepada Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hati kami rindu.
Ya Tuhan, ketika kami terus naik, kami bisa melihat ke bawah. Kami bisa atasi segala apa yang terjadi bersama Engkau saja. Tuhan, terima kasih ketika kami mendekat kepadamu, kami diberikan kekuatan yang baru. Ada bahu yang kuat, kami bisa menanggung karena bersama Engkau saja Tuhan. Mari saudaraku, kita mendekat kepadanya.
Ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja menjamahmu saudara. Engkau yang sedang terpuruk pagi hari ini, engkau yang akhir-akhir ini engkau sudah hilang harapan karena engkau sudah tidak berdaya lagi. Tuhan buat mujizat pagi hari ini saudara. Haleluya. Mari oleh sebab itu nyanyikan dengan penuh iman, penuh kuasa yang dari Tuhan yang membelah laut, teduhkan badai buat kita semua. Kita sembah adalah Tuhan hidup, Tuhan yang nyata saudara. Jadi jangan khawatir, Tuhan akan menjawab setiap doa kita sesuai kehendak dan waktunya Tuhan. Mari kita mau sepakat dalam doa, nanti Ibu Era akan pimpin kita di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang membuat mujizat untuk kami semua Tuhan. Tuhan kami sepakat berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak Ibu Handoyolim dan juga Gembala penasihat kami Tante Trivina. Tuhan berkati Tuhan, pakai lebih lagi Kau urapi Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga kami Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Immanuel Community Tuhan juga berkati Tuhan. Kau yang menolong juga semua jemaat yang ada Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan Tuhan. Dan jemaat ya Tuhan yang sudah lama terhilang Kau tarik kembali Tuhan, agar mereka kembali untuk beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan, dan jemaat yang membutuhkan jalan keluar Tuhan, Kau memberikan jalan keluar ya Tuhan. Setiap masalah yang dihadapi Kau tahu, segala keluh kesah kami pun yang tidak terkatakan Kau sangat mengetahuinya ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, berkati kota kami, kota Semarang agar damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat Efrata maupun Jemaat Hermon dimanapun kita berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini terus membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tema firman Tuhan, anugerah terindah. Puji Tuhan, kita akan membaca dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita baik ya, dan ada banyak kelebihan dalam hidup kita, pasti semua orang senang untuk mendekat kepada kita. Itu sudah rahasia umum ya.
Kalau kita baik, kita banyak kelebihannya, semua orang pasti senang mendekat kepada kita. Tapi sebaliknya, jika kita banyak kekurangannya, apalagi kita banyak menyusahkan orang lain, wah, sudah pasti semua orang akan menjauh, tidak mau mendekat kepada kita. Kita bersyukur ayat ini memberikan sebuah kebenaran kepada kita. Ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menghampiri hidup kita. Bahkan Allah di dalam Kristus Yesus rela mati untuk kita. Firman Tuhan katakan ketika kita masih berdosa, ketika kita memberontak, ketika kita mengecewakan Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menghampiri kita dan Allah mau menyelamatkan hidup kita. Sebuah kebenaran yang membuat kita seharusnya bersyukur mengenal Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati untuk kita orang berdosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quotes berkata bahwa jika ada 1000 orang, ya, nah kalau saya aplikasikan kepada teman saya, ya, Bapak Agus Widodo, oh ya, Bapak Awe, ya. Jika ada 1000 orang yang tahu siapa Bapak Agus Widodo, wah ya, saya berkata saya salah satunya yang tahu siapa Bapak Agus Widodo. Ya. Seorang hamba Tuhan di Efrata, punya istri, punya anak 2, pemain musik WL, wah banyak ya, multi talent. Ya, saya tahu kalau ada 1000 orang tahu siapa Bapak Agus Widodo, saya salah satunya yang tahu. Lalu jika ada 100 orang yang memuji Bapak Agus Widodo, ya, karena Bapak Agus Widodo pintar main musik, wah ya keren, ya, WL-nya keren, wah segala macam bisa, ya. Kalau ada 100 orang yang memuji Bapak Agus, saya juga salah satunya yang memuji. Ya. Lalu jika ada 10 orang yang mendoakan Bapak Agus, mengharapkan supaya semakin diberkati oleh Tuhan, supaya semakin jadi berkat buat banyak orang. Kalau ada 10 orang yang seperti itu, saya juga salah satunya. Ya, percaya Pak Agus, ya. Saya berdoa supaya Pak Agus Widodo semakin diberkati Tuhan dan semakin jadi berkat buat banyak orang. Kalau ada 10 orang yang berdoa seperti itu, saya salah satunya juga. Lalu jika ada 1 orang yang mau mati untuk Bapak Agus Widodo karena dosanya, karena kejahatannya, untuk yang satu ini maaf Pak Agus, ya, bukan saya, ya. Saya enggak rela mati, saya enggak mau mati buat Pak Agus Widodo dalam dosa, dalam kejahatannya. Maaf, itu bukan saya. Nah, untuk yang satu itu hanya Yesus yang mau melakukannya. Karena Yesus sangat mengasihi Bapak Agus Widodo. Dalam keberdosaannya, dalam kejahatannya sekalipun, saya percaya hanya Yesus yang rela mati untuk Bapak Agus.
ketika Bapak Agus dalam keadaan berdosa, bahkan dalam keadaan memberontak kepada Tuhan, Tuhan rela mau mati menyelamatkan Bapak Agus Widodo. Saya nggak tahu dengan istrinya. Nanti bisa ditanyakan sama Bapak Agus sendiri ya. Tetapi yang pasti Yesus yang rela mati. Yesus yang mau mati ketika kita dalam keadaan berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa dan kejahatan kita tidak bisa membatalkan anugerah Tuhan yang mengampuni, yang menyelamatkan hidup kita. Anugerahnya lebih kuat dari dosa, dari kejahatan yang kita lakukan. Anugerahnya begitu hebat, begitu besar. Dari apapun juga yang bisa mengecewakan hati Tuhan, tidak bisa membatalkan untuk Tuhan tetap memberikan anugerahnya yang mengampuni kita, yang menyelamatkan hidup kita. Oleh anugerahnya, kita yang tidak pantas dipantaskan oleh Tuhan. Oleh anugerahnya, kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Manusia bisa meninggalkan kita karena kelemahan, kekurangan, karena dosa, karena kejahatan kita. Manusia bisa menjauh, manusia bisa membenci. Tapi Allah dalam anugerahnya tidak pernah membatalkan, tidak pernah menjauhkan, untuk mau tetap mengampuni dan menyelamatkan hidup kita. Itulah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah anugerah Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali ayat ini. Karena kasih karunia, anugerah Tuhan, kita diselamatkan oleh iman, percaya kita kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, ayat ini berkata dalam ayat 12 dan 13, bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Wow. Tuhan rela mati, menderita di kayu salib. Kasihnya begitu besar, anugerahnya berlimpah kuat dalam hidup kita. Dia mengasihi kita. Dia menunjukkan kasihnya ketika kita masih dalam keadaan berdosa, memberontak kepada Tuhan. Bagian kita hanya percaya kepada Yesus. Tidak ada usaha lain yang bisa kita lakukan untuk bisa menarik Allah menyelamatkan hidup kita. Tidak ada sesuatu usaha pun yang layak, yang pantas membuat Allah mau menyelamatkan hidup kita. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bagian kita cuma percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati berkorban, bahkan bangkit pada hari yang ketiga.
itulah anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita menjadi orang Sekarang, percaya last but not least, karena anugerah. agen kasih karunia kita yang keempat. Ada sebuah lagu Eagle yang Psychoji. akan kita dengarkan bersama-sama tentang kasih karunia Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa yang bisa membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Anugerah, Clap your hand. kasih karunia. Haleluya. Shalom. Tuhan memberikan kita kasih karunia secara gratis dan cuma-cuma. Tinggal kita terima atau enggak. Let's go. Come on JTC. One more time. Kasihmu. Okay, listen. Ini dia kasih karunia, sulit dimengerti oleh dunia. Terus dosa serasa sia-sia, solusinya bukan rahasia. Kadang ku tak percaya, dikala ku tersungkur tak berdaya. Hidup saya gelap seraya, diubah jadi terang bercahaya. Sekilas pun terlintas, harga yang terpintas. Berapa besar biaya untuk berganti identitas. Betapa tak kusangka, kenyataannya sangat langka. Kasih karunia gratis, sepenuhnya tanpa angka. Come on. Selalu ada with me, come on. Kasih ya, hidup kekal yang sempurna, sepenuhnya cuma-cuma. Usahaku pun percuma, mau dibayar pun tak berguna. Bukan karena kekuatan, apalagi karena perbuatan. Justru dalam kelemahan, kasih karunia mengubahkan. Sesungguhnya aku tahu, takkan pernah aku mampu. Takkan kuasa tanganku untuk menanggung bebanku. Tak habis sedikit-dikit, tak lekang dimakan usia ya. Tanpa limit, bukan kartu kredit. Ini kasih karunia sih. Si karuniamu selalu ada. Kasih karunia. That's right. Sing. That's right. Let's sing it. Come on. That's right. Come on. Kasih. That's right. Kasihmu, karuniamu selalu bersamaku. Yeah. Check it out, come on. Sama tepuk tangan semua, come on. Kasihmu, karuniamu. That's right.
kasih karuniamu. That's right. Tak pernah tinggalkanku. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh indah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saya pikir yang membedakan kita dengan yang lain adalah anugerah Tuhan. Sekarang last but not least, Kasih agen karunia kita Tuhan keempat. yang Igor Saikut. luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu kalau kita mau berbangga, mari kita berbangga dalam anugerah Tuhan. Kalau kita mau bermegah, mari kita bermegah dalam anugerah Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu yang lebih indah, yang lebih hebat dalam hidup kita. Anugerahnya yang terindah buat hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi hal yang lain yang harus kita perhatikan. Yesus bukan saja memberikan anugerah kepada kita, rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kejahatan kita. Itulah anugerah kasih karunia Tuhan. Tetapi ada hal yang lain yang Yesus juga berikan kepada kita untuk kita perhatikan setelah kita menerima anugerah Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia, anugerah Tuhan, dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yesus memberikan anugerah kepada kita, kasih karunia kepada kita, dan juga kebenaran. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Satu sisi anugerah dan sisi yang lain adalah kebenaran. Tidak bisa dipisahkan. Anugerah tanpa kebenaran, orang bisa kompromi dengan dosa. Orang bisa menyimpang dari tujuan Allah. Orang bisa menggampangkan kasih Allah. Anugerahnya besar, tapi tanpa kebenaran, orang akan seenaknya berbuat dosa lalu minta ampun, berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Anugerah tanpa kebenaran, orang akan tersesat, menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya juga kebenaran tanpa anugerah, maka yang muncul adalah kebenaran manusia. Kebanggaan diri, kesombongan, kegagalan, bahkan akhirnya kebinasaan hidup manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa selamat karena kebenaran yang dia lakukan tanpa anugerah Tuhan. Semata-mata keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kebaikan, bukan karena kebenaran kita. Itu adalah anugerah Tuhan. 100% adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bagian kita adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah kita menerima anugerahnya yang menyelamatkan hidup kita, mari kita perhatikan. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran, dalam kehendak Tuhan.
hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengerjakan keselamatan kita dengan takut akan Allah. Ada sebuah kebenaran yang kita perhatikan untuk kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita oleh anugerahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki. Kita telah menerima anugerahnya yang begitu indah dalam hidup kita. Dia menerima kita, Dia mengampuni kita, Dia menyelamatkan hidup kita. Dan mari selanjutnya kita berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Sebab Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberi bukan saja anugerah, tapi juga kebenaran, supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau memakai anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau pakai seluruh hidup kita untuk menjadi berkat buat banyak orang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan mau pakai hidup kita supaya kita berjalan dalam tujuan Allah, dalam rancangan Allah. Itu yang Tuhan mau. Kita harus berusaha, berjuang tentu dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita berjalan dalam kebenaran seperti yang Tuhan mau. Tentu tidak mudah. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita hidup dalam kebenaran di tengah keadaan dunia yang semakin jahat, yang semakin berkompromi dengan dosa. Tidak mudah. Tetapi kalau kita mau berusaha dan kita mohon pertolongan Roh Kudus, pasti Tuhan memberikan kemampuan untuk kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang anak, dia datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama rentang waktu hidup kita?" Lalu ayahnya memandang anak itu dan berkata, "Tidak bisa, nak. Kita tidak bisa hidup tanpa dosa selama rentang waktu hidup kita." Lalu anak itu bertanya lagi, "Apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama setahun penuh?" Lalu ayahnya menggelengkan kepala. "Tidak bisa, nak. Bagaimana kalau 1 bulan, ayah? 1 bulan penuh kita hidup tidak berdosa?" Ayahnya tersenyum, lalu berkata, "Mungkin tidak bisa juga, nak." Loh, oke ayah, ini yang terakhir kali. Bisakah kita hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja, ayah? Akhirnya ayahnya mengangguk. "Kemungkinan besar bisa, nak." Sang anak tersenyum lega. Lalu dia berkata, "Wow, kalau begitu aku akan hidup benar untuk tidak berdosa dari jam ke jam setiap waktuku, ayah. Itu lebih mudah untuk menjalaninya dari jam ke jam. Aku akan menjaga hidup benar, tidak berdosa." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar hidup dalam 1 jam ke depan
tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran yang negatif, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan. 1 jam ke depan. Lalu kita ulangi. Setelah kita berhasil, tentu dengan pertolongan Roh Kudus, kita ulangi 1 jam berikutnya untuk kita hidup dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kedamaian, dengan kesabaran, dengan ketulusan. Dan jika kita berhasil, kita ulangi lagi 1 jam berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, membalas cintanya Tuhan yang begitu besar, anugerahnya yang begitu indah, dengan cara kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ini menjadi nyanyian kita, doa kita, semangat kita untuk setiap jam Tuhan memimpin, Tuhan menopang, Tuhan memegang hidup kita berjalan dalam kebenarannya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau yang ku perlu. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang begitu baik, yang memberikan anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada menyembah Engkau pada pagi ini. Kami percaya semua pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan berkarya dalam hidup kami semuanya. Anugerah-Mu kiranya terus ada dalam hidup kami dan membuat kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat semua yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan dan Tuhan berkati dengan luar biasa. Khususnya hamba-Mu Bapak Arif yang sudah siaran firman, Tuhan pakai hidupnya, masa depan, pelayanan, keluarga, semuanya dalam naungan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan membuat kami berhasil dan beruntung. Apapun yang kami lakukan pasti akan indah bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku masuki hari dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.